Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Rasyad Aldin dari kelas Offering NN tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Mari kita lanjut ke definisi ekonomi. Oke, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas atas produksi, distribusi, pemakaian barang, atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan, atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut KBBI, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi, perindustrian, dan perdagangan. Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara. Selain pengertian secara umum, terdapat pula definisi ilmu ekonomi menurut sejumlah pakar atau para ahli, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Seperti contohnya, yang pertama Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian, dan nilai pertukaran. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut M. Manulang, yang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Nah, tapi di sini saya akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi menurut Samuelson dan Nordhaus pada tahun 1998. Ya, ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan. Nah, secara efisien ilmu ekonomi ini dikelompokkan menjadi dua ya, yaitu yang pertama ilmu ekonomi mikro dan yang kedua ilmu ekonomi makro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan sebuah ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Hal ini juga secara langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan dan penawaran maupun permintaan barang atau jasa. Nah, untuk pengertian ilmu ekonomi makro sendiri, ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Untuk lebih jelasnya, apa sih ilmu ekonomi mikro dan makro? Mari kita cari tahu perbedaannya. Perbedaan utama di antara mereka adalah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Yang kedua, meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi, siklus seperti utang, jangka pendek, dan jangka panjang, dan siklus bisnis. Untuk ilmu ekonomi mikro sendiri membahas tentang rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Ekonomi makro ini dia menitik beratkan pada pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan ataupun agregat. Nanti membahas tentang pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga perdagangan internasional.
Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke membahas tentang faktor pergerak kegiatan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor ya, ada 4 saya sebutkan ya. Oke. Di sini ada 4 faktor. Apabila kalian menemukan faktor yang lain bisa saja dan boleh-boleh saja untuk dijadikan referensi. Oke, kita masuk. Yang pertama dari faktor pergerak kegiatan ekonomi adalah kebutuhan ekonomi yang sifatnya terbatas. Yang kedua adanya pilihan ataupun opportunity cost, juga penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Yang ketiga selanjutnya adalah kelangkaan ataupun ketersediaannya terbatas. Seperti misal keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi atas 2 macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti ya, tanah, barang tambang, hasil hutan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik agar tidak habis. Sumber daya alam di suatu wilayah juga berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memanfaatkannya dengan baik agar dapat berguna untuk masyarakat sekitar atau masyarakat di luar wilayahnya. Yang keempat adalah konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, untuk kebutuhan, kita ini butuh makan kan? Maka kita butuh membeli nasi untuk keinginan. Untuk keinginan misalnya ada tas model terbaru nih. Nah, meskipun kita tidak membelinya sebenarnya nggak masalah. Apa-apa kan karena kita hanyalah ingin memiliki tas tersebut, bukan sebuah kebutuhan. Itu. Oke, Selanjutnya adalah kegiatan dan sumber daya ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi di sini ada 3 macam ya, kegiatan ekonomi perekonomian menurut Boydiono. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pertukaran. Untuk pertukaran ini sudah jarang terjadi ya, yang sering terjadi adalah konsumsi produk dan produksi. Untuk konsumsi ini pasti dilakukan oleh semua orang, misalnya kita makan, kemudian kebutuhan sandang dan juga kebutuhan primer. Kemudian untuk produksi ini juga pasti dilakukan. Misalnya saja sebuah perusahaan memproduksi bahan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya ekonomi, di mana sumber daya adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Barang atau jasa yang diinginkan ini bisa terjadi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Untuk sumber daya alam contohnya saja adalah tanah, kemudian cadangan mineral. Kemudian untuk sumber daya manusia misalnya saja ada tenaga kerja dan juga entrepreneurship. Yang terakhir contoh sumber daya modal, yaitu bisa peralatan fisik, mesin, bangunan, ataupun komputer. Kita lanjut. Oke, untuk hasil kegiatan produksi ini biasanya unit usaha ataupun perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk menghasilkan barang dan jasa itu kita perlu rencana ataupun klub agar bisa menghasilkan barang dan jasa yang memang dibutuhkan. Ada kata kuncinya juga loh. Kata kuncinya adalah what, how, dan from whom. Nah, teman-teman, nanti dalam mempelajari ilmu ekonomi, kita juga membahas tentang yang namanya sistem ekonomi. Nah, untuk sistem ekonomi ini sebenarnya di sini cuma ada 2 ya. Tapi saya di sini akan sajikan 3. Apa-apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah sistem ekonomi pasar atau biasa yang teman-teman sebut sebagai sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Pengertian ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi, dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga-harga barang dan jasa. Yang kedua adalah sistem ekonomi sentralistik
atau terpusat ataupun terpimpin, biasanya disebut sosialis ataupun komunis. Sistem ekonomi sentralistik adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Dan yang ketiga ini adalah mix dari sistem ekonomi pasar dan juga sistem ekonomi terpimpin, yaitu sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran lainnya adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, dan ekonomi tradisional pada tempat tersebut. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal misalnya adalah Amerika dan Inggris. Kemudian sistem ekonomi sentralistik ataupun terpimpin atau terpusat itu contohnya adalah negara seperti Korea Utara, Cina, dan lain-lain. Sedangkan untuk sistem ekonomi campuran sendiri, Indonesia sebenarnya juga menerapkan sistem itu loh, tapi Indonesia menamainya dengan sistem ekonomi Pancasila. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya nggak ada yang menerapkan sistem ekonomi pasar ataupun sentralistik secara menyeluruh. Pasti masih ada sedikit bumbu-bumbu yang diberikan dari salah satu sistem ekonomi yang lain. Kemudian saatnya kita akan membahas tentang diagram aliran melingkar, tentang kegiatan ekonomi, yaitu circular flow diagram. Nah, di sini teman-teman bisa melihat arus dari rumah tangga maupun sampai ke perusahaan. Yang kita lihat dulu adalah dari rumah tangga. Di situ alurnya ketika sebuah rumah tangga membutuhkan barang dan jasa, maka dia akan mengeluarkan uang. Dan kemudian uang tersebut akan menjadi sebagai penerimaan dari perusahaan tersebut. Nah, selain itu perusahaan tersebut juga memerlukan sumber daya nih. Sumber dayanya itu berupa uang, dan faktor produksi uangnya bisa didapat dari penerimaan dari rumah tangga ketika rumah tangga membelanjakan uangnya. Itu tadi. Nah, kemudian untuk faktor-faktor produksi yang menyediakan siapa? Ya, rumah tangga itu sendiri. Berupa apa? Pegawai alias sumber daya manusia. Oke, yang selanjutnya adalah permasalahan ekonomi. Nah, dalam permasalahan ekonomi ini adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, tetapi dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat nih, alokasi produksi yang terbatas dan alokasi produksi yang terbatas itu bisa menyebabkan langka. Nah, kenapa sih langka? Karena sumber daya alamnya terbatas ataupun rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia. Kemudian terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam. Yang terakhir bisa jadi karena kebutuhan manusia meningkat dengan cepat nih. Contohnya dahulu kan nggak ada handphone ya. Nah, sekarang karena sudah ada handphone itu seperti jadi kebutuhan primer, otomatis penjualan dari handphone itu pun meningkat pesat gitu. Nah, karena adanya kelangkaan itu menimbulkan sebuah pilihan, di mana beli pilihan itu nantinya akan menimbulkan juga yang namanya biaya peluang. Nah, biaya peluang ini berbeda dengan biaya yang kita keluarkan sehari-hari. Dari biaya peluang itu nanti bisa terkait dengan laba ekonomi. Nah, laba ekonomi ini berbeda ya dengan laba akuntansi yang biasanya kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri kelangkaan. Oh ya, tadi kita sudah membahas tentang langka. Maka apa sih sebenarnya yang disebut dengan kelangkaan? Dan di sini kelangkaan adalah sesuatu kondisi di mana manusia tidak bisa ataupun tidak cukup mempunyai sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, padahal kita ini kebutuhannya banyak kan, tapi alat pemuasnya itu terbatas. Nah, alat pemuas itu bisa saja uang ataupun bisa saja sumber daya alam, sumber daya manusia. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri kelangkaan. Di sini saya sebutkan 2, tapi sebenarnya masih banyak ya teman-teman, bisa mencari referensi lain-lain. Oke, yang pertama,
tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa yang terbatas. Nah, kemudian yang kedua adalah keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, apa aja sih faktor penyebab kelangkaan? Mari kita cari tahu. Nah, di sini ada 4 faktor nih kawan-kawan. Tapi sebenarnya juga ada banyak nih. Kalian bisa mencarinya di Google lah ya. Yang pertama adalah keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Dan kemudian yang terakhir, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam ini telah banyak tersedia benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaruinya. Padahal kita ini kan setiap hari banyak kendaraan bermotor ya, yang membutuhkan bahan bakar dan bahan bakarnya berasal dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi itu sendiri jumlahnya terbatas. Oke, yang selanjutnya adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga modal dan faktor-faktor lain. Misalnya, negara X hanya bisa mengekspor coklat saja berupa buah mentah karena dia tidak bisa mengelolanya. Oke, yang selanjutnya adalah peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan. Nah, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Contohnya saat ini pemerintah dan pengusaha bekerja keras ataupun berlomba-lomba menyediakan rumah yang murah ataupun rumah subsidi melalui fasilitas KPR, rusun, dan kemudian rumah-rumah yang lain yang biasanya kecil tapi harganya murah gitu. Nah, tapi ternyata masih banyak orang yang tidak punya rumah. Nah, kenapa ya kira-kira? Oke, selanjutnya adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, manusia harus berhati-hati nih menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Nah, jangan karena kesalahan manusia sumber daya yang terjadi menjadi rusak. Misalnya, penebangan hutan yang secara liar yang tidak terencana jadi mengakibatkan hutan menjadi gundul dan juga berakibat pada banjir. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.